Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, serta salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta orang-orang yang selalu berjalan di atas sunnah beliau sampai akhir zaman. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada ayah bunda di open house virtual KBTK Sekolah Anak Teladan. Jazakumullah khairan ayah bunda sudah hadir pada sore hari ini. Perkenalkan, saya Nada, insya Allah saya bertugas sebagai MC pada sore hari ini dan saya ditemani oleh rekan saya Ibu Citra. Pada sore hari ini saya tidak hanya berdua dengan Ibu Citra, saya juga ditemani oleh rekan-rekan guru KBTK Sekolah Anak Teladan. Izinkan saya untuk memperkenalkan kembali personil di KBTK Sekolah Anak Teladan. Saya perkenalkan terlebih dahulu ibu guru yang menemani teman-teman kecil di kelompok bermain. Ada Ibu Reskia dan Ibu Linda. Lalu ibu guru yang menemani teman-teman kecil di TKA, ada Ibu Eva dan Ibu Enda. Dan saya, Ibu Nada, bersama rekan saya, Ibu Citra, menemani teman-teman kecil di TKB, insya Allah pada tahun ini. Lalu ada Ibu Lestari Dia sebagai Kepala Program di KBTK Sekolah Anak Teladan. Ada Ibu Runinda sebagai Kepala Bidang Kurikulum dan juga Ketua Yayasan KBTK Sekolah Anak Teladan, yaitu Ustadz Abu Salma. Baiklah, itu tadi perkenalan singkat personil di KBTK Sekolah Anak Teladan. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara Open House Virtual KBTK Sekolah Anak Teladan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemutaran rekaman visi dan misi yang sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan KBTK Sekolah Anak Teladan, Ustadz Abu Salma, dan pemaparan metode pembelajaran yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Kepala Program Ibu Lestari Dia. Yang ketiga, sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh rekan saya, Ibu Citra. Dan yang terakhir, penutup. Saya informasikan kembali bagi ayah bunda yang ingin mendaftarkan anaknya di KBTK Sekolah Anak Teladan untuk tidak keluar dari WA Group yang sudah kami buat. Karena informasi pendaftaran selain di-share di media sosial Instagram Sekolah Anak Teladan, akan diupdate juga di WA Group yang sudah kami buat. Dan demi kenyamanan bersama, dimohonkan kepada ayah bunda selama acara berlangsung untuk mematikan audionya, dan bagi yang ingin bertanya saat sesi tanya jawab dapat bertanya via raise hand atau bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat. Insya Allah pertanyaan yang masuk akan ditampung dan mengingat waktu yang terbatas, maka pertanyaan yang belum terjawab akan kami follow up di grup WA. Baiklah. Mari kita mulai acara open house kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillah. Semoga Allah melancarkan acara kita pada sore hari ini. Acara selanjutnya, pemutaran rekaman visi dan misi yang sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan KBTK Sekolah Anak Teladan, Ustadz Abu Salma, dan juga pemutaran pemaparan metode pembelajaran yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Kepala Program Ibu Dia Lestari. Tafadol Ustadz. Ya, terima kasih Bu Nada ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Jamaah sekalian, para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah ya, di sore hari ini kita diperkenankan kembali untuk bersuah ya di hari kedua ya acara open house kita, yang mana sebenarnya di hari ini ya kita akan menjelaskan ya hal-hal yang berkaitan dengan visi misi termasuk akad pendidikan dari Sekolah Anak Teladan. Dikarenakan ya kita kemarin sudah presentasi ya, dan itu juga membutuhkan waktu yang cukup panjang,
sehingga sesi tanya jawabnya jadi sangat sedikit sekali. Karena itu di sini izinkan saya untuk presentasi ya dalam waktu yang singkat saja. Jadi saya hanya menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan detailnya, nanti silakan melihat video atau link ya, rekaman yang kami share di grup ya, di grup sementara di open house ya, bagi yang ingin mengetahui detailnya. Nah, jadi insya Allah di kesempatan ini saya akan menjelaskan ya sesingkat mungkin, dan juga sebelum kita mulai ya, mohon dari para ayah dan para bunda yang join ya, untuk jangan lupa menonaktifkan mic-nya, maksud saya memute ya mic-nya biar suara tidak masuk. Baik, para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya di sini akan berbicara tentang visi dan misi tujuan sekolah anak teladan. Kita tahu ya bahwasanya pembahasan tentang visi ini adalah pijakan yang pertama. Artinya Anda ketika hendak mencarikan atau memilihkan sekolah untuk Anda, maka yang pertama kali harus Anda perhatikan adalah visi dan misinya. Apakah sudah sesuai dengan visi dan misi dari pendidikan keluarga Anda? Ya. Dan juga jika misalnya nih ada sebagian orang tua yang belum tahu nih, belum punya formula ataupun rumusan, ya, yang mudah-mudahan dengan mempelajari atau mengikuti ya pemaparan visi misi ini ya insya Allah bisa menjadi tambahan ya, atau bisa menginspirasi. Jadi bisa membangun visi dan misinya. Nah, sekolah anak teladan itu memiliki visi ya menjadi mitra orang tua di dalam menumbuhkan anak teladan. Kalau ditanya kenapa mitra? Karena orang tua adalah pendidik pertama dan utama anaknya. Dan anak adalah amanat dan tanggung jawab bagi orang tuanya. Jadi anak Anda adalah tanggung jawab orang tuanya. Anda yang bertanggung jawab. Allah yang karuniakan anak itu kepada Anda. Dan karena itu, Anda adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak Anda, terutama di usia dininya. Adapun guru, pengajar, tentor, lembaga sekolah, pondok, atau institusi apapun tidak bisa menggantikan peran dan tanggung jawab ini. Nah, sementara di sisi lain, tidak ada orang tua yang sempurna, yang bisa mengerjakan dan mengajarkan semua hal kepada anaknya. Sehingga memang butuh adanya mitra atau partner. Nah, karena itu makanya kita di sini ya, yaitu kita menawarkan diri untuk menjadi mitra bagi para orang tua. Karena itu sekolah anak teladan ya, mengajak para orang tua mengambil peran sebagai mitra Anda untuk saling bekerja sama, ta'awun dan bersinergis di dalam pendidikan. Lalu ya menumbuhkan anak teladan. Kenapa dikatakan menumbuhkan? Kok bukan menanamkan atau mencetak atau yang semisalnya? Karena kita meyakini bahwa anak itu sudah diciptakan berada di atas fitrah. Fitrah itu iman, tauhid, dan Islam. Artinya sudah berada di atas segala kebaikan. Anak-anak kita juga sudah Allah ciptakan fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang paling baik. Bentuk, struktur, komposisi, semuanya sudah dalam keadaan yang paling baik. Dan Allah sudah ciptakan dengan berbagai macam instrumen yang lengkap, baik indranya, kognisinya, motoriknya. Jadi tugas kita sebagai pendidik hanya menumbuhkan. Kita sejatinya kalau diibaratkan seperti petani, ya. Dan tugas petani itu adalah ya mencari lahan yang cocok, yang layak, lalu kemudian dia mempersiapkan lahannya, lalu kemudian dia melakukan seleksi bibit, lalu kemudian dia harus menyuburkan dulu tanahnya, lahannya, dia harus siangi dulu, hilangkan dulu semua gulma dan hama-hama penyakit. Baru kemudian dia bisa menanam, setelah itu baru tugasnya adalah menjaga, dipupuk, disirami, diairi, dipelihara ya. Hingga tanamannya bisa tumbuh dengan baik. Bisa tumbuh, berdaun, berbunga dan berbuah. Nah, ini juga sama tugas kita adalah menumbuhkan dengan cara menyuburkan, memupuk, memfasilitasi, dan menstimulasi sesuai dengan perkembangannya. Dan tentunya yang paling bisa menyuburkan adalah ya Al-Quran dan Sunnah.
yang bisa menumbuhkan dan menyuburkan fitrahnya anak. Lalu kemudian ya menumbuhkan anak teladan. Ya, yang dimaksud anak teladan di sini maksudnya yang menjadi concern utama sekolah anak teladan adalah anak yang diharapkan bisa menjadi role model atau teladan bagi orang lain. Yang menghimpun 4 sifat utama. Berakidah benar, berakhlak mulia, cinta Al-Quran, dan mandiri. Berakidah sahihah yang sesuai dengan akidahnya para salaful ummah. Berakhlak mulia yang memiliki adab, karakter, dan perangai yang mulia yang berangkat dari akidah sahihah. Yang cinta Al-Quran, yang mana cinta Al-Quran merupakan pondasi yang mendasar. Ya, sebelum anak-anak itu diajarkan untuk membaca, menghafalkan. Jadi kita berikan dulu pijakan. Pijakannya adalah apa? Pijakannya adalah untuk mempelajari Al-Quran, untuk mencintai Al-Quran. Nanti insya Allah di sini ya di sesi tanya jawab saya akan menjawab ya. Ada pertanyaan yang diajukan yang kemarin belum sempat dijawab ya tentang masalah hafalan Al-Quran, tentang masalah hafalan Al-Quran. Kemudian baru mandiri, yaitu yang memiliki kecerdasan, dasar keterampilan hidup, dan kepercayaan diri. Nah, ini adalah penjelasan tentang visi. Lalu kemudian berkenaan dengan misi ya. Misi ini adalah bagaimana ya cara-cara ya ataupun upaya-upaya yang mungkin sifatnya lebih pendek ya. Kalau visi kan lebih panjang. Nah, ini adalah ada 4 misi yang kita buat di sini. Yang pertama adalah mendukung peran orang tua sebagai teladan pertama dan utama bagi anak di dalam menumbuhkan anak teladan. Jadi kita di sini adalah sebagai pensupport peran Anda sebagai orang tua agar Anda bisa menjadi teladan pertama dan utama. Karena itu makanya kita dari Yayasan Anak Teladan akan memfasilitasi program-program belajar buat orang tua, dan Anda pun juga harus turut terlibat ya di dalam pendidikan. Ya, baik, ini saya akan jelaskan secara ringkas-ringkas saja ya. Bagaimana hubungan antara anak teladan dengan orang tua? Ya, hubungannya sekolah anak teladan bukan tempat penitipan anak, tapi mitra orang tua di dalam melakukan pendidikan, pengasuhan, dan pembelajaran. Dan sekolah anak teladan bersama-sama orang tua melakukan kerjasama dalam hal pendidikan, pengasuhan, dan pembelajaran, di mana orang tua dituntut untuk turut berperan serta aktif di dalam pendidikan anaknya di rumah sesuai dengan arahan, masukan, dan cara yang diberikan oleh sekolah anak teladan. Ya. Lalu kemudian misi yang berikutnya adalah bersama dengan orang tua menumbuhkan akidah sahihah, akhlakul karimah, cinta kepada Al-Quran sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Jadi kami mengajak para orang tua untuk sama-sama nih kita bekerja sama menumbuhkan akidah sahihah, yaitu fokusnya ke ma'rifatullah ya, yang kita harapkan akan menumbuhkan mahabbatullah dan muraqabatullah. Kemudian ma'rifatul rasul yang kita harapkan akan menumbuhkan mahabbatul rasul, mencintai rasul, ma'rifatul Islam, dan mahabbatul Quran. Kemudian tentang cinta Al-Quran kita lebih fokus untuk menumbuhkan keimanan anak agar cinta kepada Al-Quran, memahami hakikat Al-Quran, kemudian pengenalan kandungan dan isi Al-Quran dikaitkan dengan alam semesta dan kisah-kisah, dan menghafal surat-surat pendek saja. Dan kita tidak menargetkan dengan target kuantitas hafalan Al-Quran. Nah, nanti di sesi tanya jawab ya, nanti saya akan jawab ya pertanyaan, yaitu apa yang melatar belakangi hal ini. Kemudian yang ketiga, akhlakul karimah. Tentunya akhlak yang paling mendasar adalah akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah artinya kita ajarkan anak tentang adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus bersyukur, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mencintai Allah, malu kepada Allah, dan seterusnya. Kemudian juga akhlak kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah, menaati Rasulullah, mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasulullah, bersolawat ketika namanya Rasulullah disebutkan, dan seterusnya. Kemudian akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada kakak, kepada adik, kepada teman, bahkan kepada hewan, dan alam-alam ciptaan yang lainnya. Kemudian juga dengan cara pembiasaan, adab yang dimulai dari tahbib, yaitu menjadikan anak senang dulu. Baru kemudian
menumbuhkan mandiri dan kepercayaan dirinya dengan menstimulasi motorik, sensorik, dan kognisi anak, melatih keterampilannya, dan menumbuhkan kepercayaan dirinya. Baik. Lalu kemudian ya jemaah sekalian, misi yang ketiga bersama orang tua mengasah keterampilan hidup, life skill anak, dan melakukan pembiasaan adab Islami yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Ya. Lalu kemudian misi yang keempat, ya, bersama orang tua menciptakan suasana yang nyaman, kondusif, dan menyenangkan bagi perkembangan psikologis anak. Baik, ini adalah misinya. Lalu tujuannya, ya, ini tujuannya cukup panjang ya, nanti slide ini akan dibagikan ya, nanti bisa dibaca dan penjelasannya nanti bisa melihat di rekaman yang day one ya, yang hari pertama yang sudah kita share, nanti akan kita share ulang. Nah, sekarang kita langsung saja ke akad pembiayaan. Ini yang paling banyak ditanyakan oleh para orang tua. Bagaimana sih akad biaya sekolah anak teladan? Ya, dikarenakan kita ini adalah mitra ya dengan Anda, dengan para orang tua, maka kita menerapkan juga akad transaksi kerjasama ta'awun ya, dengan berangkat dari prinsip-prinsip yang kita upayakan sesuai dengan syariat Islam agama kita. Prinsip kita nggak lepas dari yang pertama, prinsip dari surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya, artinya akad yang sudah kita sepakati harus dipenuhi. Karena apabila tidak, maka kita termasuk orang-orang yang berkhianat. Ya. Kemudian pijakan yang atau prinsip yang kedua dari muamalat kita adalah An-Nisa 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memberikan larangan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta ya sesamamu dengan cara-cara atau dengan jalan yang batil. Seperti contohnya merampok, merampas, berdusta, mencuri, korupsi, termasuk riba dan yang semisalnya. Itu artinya saling memakan harta di antara kita dengan cara yang batil. Allah larang. Ketika datang larangan Allah dalam Quran, maka itu sifatnya adalah wajib untuk kita untuk kita menaatinya. Artinya kita nggak boleh ya memakan harta di antara kita dengan cara yang batil. Hukumnya haram karena hukum asal larangan di dalam Al-Quran itu kaidahnya adalah membuahkan hukum haram. Ya dikatakan bahwasanya apa? Al-aslu fin nahyi yufidul haram. Hukum asal di dalam larangan yaitu membuahkan hukum haram. Namun diberikan pengecualian illa an takuna tijaratan. Ya, kecuali dengan jalan tijarah. Tijarah itu artinya jual beli, transaksi dengan perniagaan. Bagaimana perniagaan ini? Itu disifatkan antaradin minkum, yaitu dengan saling ridho di antara kalian. Jadi syaratnya adalah saling ridho. Nah, jadi para ayah dan bunda, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jika kita bertransaksi, transaksi itu haram, batil, meskipun saling ridho di antara kita, itu hukumnya tetap nggak sah, tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena transaksinya batil. Atau yang kedua, transaksinya halal, transaksinya mubah, kita jual beli dalam hal yang mubah, tapi salah satu di antara kita, di antara pembeli atau penjual tidak ridho, maka juga tidak sah. Ya, jual beli tersebut. Syaratnya transaksinya halal dan harus ada tarodhi asasnya. Kemudian prinsip yang ketiga, ini yang lebih detail lagi dari hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan apa? Al-bay'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan jual beli itu boleh melakukan khiyar. Pilihan untuk lanjut ataupun batal. Artinya ketika dua orang itu sedang bertransaksi, itu boleh khiyar, ada opsi. Lanjut enggak. Ya, boleh dia batalkan atau boleh dia lanjutkan. Asalkan lam yatafarraqa, keduanya belum berpisah. Atau auqala hatta yatafarraqa, atau hingga keduanya berpisah. Kemudian kata Nabi, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima.
apabila keduanya jujur dan menjelaskan tentang barang dagangannya, maka akan diberkahi keduanya di dalam transaksi jual belinya. Dan tentunya kita mengharapkan ya al-barakah, keberkahan. Kenapa? Karena apabila keberkahan itu jatuh ke dalam harta kita, akan menjadikan harta kita itu bermanfaat, mencukupi, meskipun jumlahnya sedikit, tidak banyak. Karena sesuatu yang sedikit apabila itu dimasuki keberkahan akan mencukupi. Tapi sesuatu yang banyak apabila diangkat keberkahan darinya, nggak akan merasa cukup. Nggak akan merasa cukup. Makanya betapa banyak orang-orang yang mungkin gajinya besar, tapi dia ternyata mendapatkan harta dengan cara yang haram. Ya, dia nggak akan merasa cukup, nggak akan merasa tenang. Hartanya banyak, asetnya banyak, hutangnya juga banyak, dan hidupnya tidak tenang, dia selalu merasa khawatir dan takut. Ya, kenapa? Hilangnya keberkahan. Oleh karena itu kita ingin agar transaksi kita itu senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Juga wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. Nah, juga ya apabila ya keduanya itu menyembunyikan, ada yang disembunyikan nih, nggak ditampakkan, atau berdusta, maka muhiqqat barakatu bai'ihima. Maka akan sirna, akan hilang keberkahan di dalam jual beli kedua orang tadi. Ya, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak menginginkan hal ini. Nah, oleh karena itu para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah, bagaimana metode akad yang kita terapkan di pembiayaan sekolah anak teladan ini penting, ya. Yang pertama, akad transaksi antara sekolah anak teladan yang kita singkat dengan SAT dengan orang tua adalah akad transaksi jasa pendidikan. Nih, jasa pendidikan. Memang kita ada transaksi jasa pendidikan yang berlandaskan asas taradhi. Jasa pendidikan hukumnya halal, bahkan insya Allah ya mengandung manfaat. Dan kemudian kita lakukan dengan asas taradhi, saling ridho antara yayasan dengan para orang tua, saling meridhoi akad tersebut. Tentunya setelah penjelasan dijelaskan ya dengan benar ya. Jadi setelah itu silakan ada hak khiyar, boleh lanjut, boleh tidak. Ya. Kemudian SAT, Sekolah Anak Teladan menerapkan pembiayaan yang pure untuk operasional pendidikan. Artinya semua biaya yang dibayarkan oleh orang tua 100% dikembalikan untuk operasional pendidikan. Yayasan tidak mengambil sepeser pun ya dana atau uang dari orang tua. Bahkan yayasan mengeluarkan uang atau dana untuk melakukan ataupun untuk membantu pelaksanaan program ya belajar mengajar di Sekolah Anak Teladan. Kemudian yang ketiga, Yayasan Anak Teladan tidak mengambil profit sedikit pun di dalam pembiayaan dan tidak pernah bertujuan komersil di dalam melakukan ya melaksanakan sekolah ini. Kemudian yang keempat, akad transaksi selalu kita upayakan agar selalu sesuai dengan kaidah muamalat Islam yang terbebas dari riba, goror, ya, kezaliman, jahalah, yaitu ketidakjelasan atau unsur-unsur haram yang lainnya. Kemudian yang kelima, SAT Sekolah Anak Teladan tidak memungut biaya uang pendaftaran, uang gedung, uang pangkal, atau yang semisalnya. Kenapa? Karena kami ya meyakini atau menduga kuat bahwa uang pendaftaran atau yang semisalnya itu ini adalah ya salah satu bentuk ketidakjelasan atau mungkin mengandung goror. Ya, kenapa kita katakan demikian? Karena contoh misalnya, ada sekolah, ya, dia memiliki kapasitas murid misalnya 500 anak. Kemudian dia buka pendaftaran untuk ya, maksud saya dia membuka formulir pendaftaran, dia menyiapkan formulir pendaftaran sebanyak 3 kali lipat dari kapasitasnya. 1.500 anak. 1.500 orang. Dan orang yang ingin mendaftar harus membayar. Misalnya membayar 250.000. Ya, dia bayar, dia datang, dia cuma dapat formulir. Kemudian dia isi. Nah, ini menurut kita mengandung goror. Kenapa? Karena begini, ketika ada seseorang, dia mengeluarkan uang, biaya, berarti ada transaksi di situ. Ketika dia memberikan uang, ya, itu berarti ada transaksi. Kecuali kalau orang yang
Sifatnya dia cuma ngasih hadiah atau donasi, beda ya. Tapi di sini dia membayarkan sesuatu, berarti ada transaksi. Kalau ada transaksi berarti ada sesuatu yang diperjualbelikan. Nah, pertanyaannya, ketika uang pendaftaran itu ditarik, apa yang diperjualbelikan di sini? Kalau yang diperjualbelikan misalnya adalah hanya berkas-berkas pendaftaran, maka sejatinya berkas pendaftaran itu tidaklah mungkin sampai 250.000. Paling mahal paling 15.000 kah, atau 20.000 atau 25.000. Nah, jadi artinya di sini ya ada sebagian sekolah yang menjadikan penerimaan siswa baru uang pendaftaran itu sebagai income mereka. Mereka dapat profit, dapat benefit dari uang pendaftaran. Kemudian coba bayangkan ada orang tua ya yang mendaftarkan anaknya ya, yang mendaftar 1.500 yang diterima 500, kemudian anaknya tidak diterima dan dia sudah kehilangan uang 250.000. Ini seakan-akan mengandung unsur maisir, unsur judi di dalamnya. Karena itu makanya kita tidak menerapkan hal seperti ini ya. Nah, mungkin ya sebagian teman atau ada ustadz yang punya pandangan beda ya, mungkin mereka punya sisi pandang ya. Cuman di sini kami ya meyakini bahwa yang seperti ini metodenya mengandung goror ya, mengandung goror. Juga demikian dengan uang gedung. Ketika Anda bayar uang gedung itu harus jelas perinciannya karena ada transaksi di situ. Anda di sana berinvestasi untuk gedung, Anda punya saham, atau Anda sewa gedung, atau untuk apa? Itu harus jelas. Karena apabila tidak jelas, maka itu tadi mengandung unsur jahalah dan unsur goror. Nah, kita di sini ya ketika kita kelas offline ya, kelas tatap muka, maka uang gedung, uang tempat kita mengontrak sebuah rumah itu tidak ditanggungkan kepada orang tua, tapi yayasan yang bayar, yang nanggung. Artinya biaya operasional itu semua ditanggung oleh orang tua. Nanti akan lebih detail kita jelaskan. Jadi ya jemaah sekalian dimuliakan Allah, kesimpulannya biaya yang dibayarkan oleh orang tua itu sejatinya 100% kembali kepada orang tua sebagai jasa pendidikan. Seakan-akan Anda itu sedang urunan dengan sesama orang tua ya dalam rangka untuk menyokong biaya operasional pendidikan anak Anda. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya ada beban orang tua, ada beban kita yayasan. Beban yang ditanggungkan kepada Anda orang tua, pertama tentunya gaji tenaga pendidik dan kependidikan. Kemudian biaya-biaya yang sifatnya fixed cost, operasional bulanan seperti internet. Kalau dahulu ya tatap muka, listrik, IPL, keamanan. Nah, sekarang tidak kita tanggungkan. Kenapa? Karena daring. Kita tidak mau menanggungkan suatu hal yang memang tidak berkaitan langsung gitu loh dengan operasional Anda ketika Anda berada di mana? Di rumah, kecuali apabila guru-guru itu mereka ngajarnya di sekolah. Tapi kita tidak menerapkan hal ini. Kita fasilitasi guru dan guru-guru mereka online-nya di rumah masing-masing. Ini semua ya juga dalam rangka untuk mendukung program dari pemerintah untuk menekan COVID-19 ya, supaya tidak terjadi klaster-klaster entah itu di sekolah atau yang semisalnya. Kemudian juga biaya langganan atau biaya subscriber ya, kayak Zoom ya, kita punya 2 akun ya, tahunan, Canva, FreePic dan semisalnya. Kemudian ada biaya tidak tetap ya, variable cost, seperti misalnya ATK, karena ATK butuh ya, karena guru-guru tetap butuh kertas, butuh media-media yang harus disiapkan. Nah, ini semua sudah kita hitung. Adapun yang ditanggung oleh kita yayasan, aset gedung, investasi serta pemeliharaannya. Sarana pembelajaran daring yang dipegang oleh guru, misalnya laptop, smartphone, itu kita yang tanggung yayasan. Kemudian aset pembelajaran dan operasional kayak kita ya harus menyiapkan printer, mesin laminating atau yang semisalnya. Itu kita tidak ditanggungkan ke orang tua. Termasuk pelatihan-pelatihan guru dan pengembangan SDM itu kita yayasan yang tanggung. Jadi tidak ditanggung oleh orang tua. Ya. Baik. Jadi
Kalau ditanya berapa biaya yang harus ditanggung oleh orang tua, nah ini yang seringkali kita ditanya. Makanya kita ini kesulitan untuk bisa mengeluarkan biaya. Kenapa? Karena biaya kita, besaran biaya yang dibayarkan oleh orang tua setiap tahun akan berbeda-beda tergantung jumlah murid, guru, dan fluktuasi biaya operasional. Ya, teorinya semakin banyak murid, maka akan semakin murah. Tapi kita sudah punya batasan murid ya per level, maksimal 14 anak. 14 anak dibagi menjadi 2 kelas. Satu kelas itu 7 anak yang didampingi oleh 2 guru dan juga oleh 2 pengamat ya, yaitu dari kepala program dan juga dari kepala kurikulum yang akan selalu turut mengawasi. Nah, terus kemudian kita juga mengambil ya jumlah perhitungan kita, rasionya adalah 30 anak. Estimasi 10 anak per level. Artinya kalau di bawah 30, kita yayasan mau nggak mau harus mencarikan dana, nombok. Kita harus mensubsidi biaya operasional. Dalam perhitungan pembiayaan, yayasan menghitung seluruh estimasi biaya selama setahun, yang kita sebut dengan biaya total pendidikan. Lalu dibagi dengan jumlah murid. Nanti di sini saya akan tunjukkan Excel-nya. Biaya perhitungan pembiayaan di atas kemudian kita pilih menjadi 2, yaitu menjadi BOB, biaya operasional bulanan, sama BOT, biaya operasional tahunan. Nah, BOB ini seperti SPP, kisarannya 500 sampai 700 ribu per bulan. Nah, kemudian baru BOT ini adalah selisih dari biaya operasional tahunan tadi. Ya, baik. Jamaah sekalian ya, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah ya. Ini adalah perhitungan kita ya. Saya izin share screen ya, Excel yang sudah kita rapatkan dengan yayasan ya. Kalau Anda perhatikan di sini ya, di sini kita sudah bikin nih ya anggaran. Ini anggaran total nih. Berapa total gaji guru? Ya, setahun 13 kali gaji. Kenapa? Karena kita masukkan include THR. Ya, kemudian operasional data, software, box activity, ATK. Dulu box activity kita tidak masukkan. Nah, tapi di tahun ini kita masukkan biar orang tua sudah nggak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya kecuali mungkin hanya ongkos kirim saja. Kemudian kota aktivitas anak, seminar, dan seterusnya. Jadi ini total rekapitulasi yang ditanggung oleh orang tua selama setahun itu 402 juta kita hitung ini. Jadi ini sebenarnya kalau kita bicara ya, ini adalah dapur ya, dapurnya sekolah, dapur yayasan. Cuman dikarenakan ya para orang tua itu adalah kita anggap mitra, maka ini suatu hal yang kita berusaha untuk buka ya, kita transparan aja. Adapun yayasan ya, ATK aset ya, buku, pelatihan, hardware, semuanya, aset gedung kita hitung ya, itu beban kita di tahun ini ada kurang lebih sekitar 103 juta. Jadi ini yang harus kita tanggung. Nah, sementara 402 juta ini adalah yang ditanggung oleh orang tua. Nah, dari 402 juta ini, kita dari yayasan ya mengambil rasio 30 anak. Artinya kita perhitungkan 30 anak nih. Mau anak misalnya kurang dari 30 berarti itu adalah resiko yang akan menjadi beban yayasan. Nah, oleh karena itu kita berharap semoga jumlah siswa kita itu lebih dari 30. Bahkan ya kita bisa memenuhi target setiap level ada 14 anak. Baik, jamaah sekalian ya. Sekarang coba kita lihat ini. Ini adalah simulasi yang kita buat. Yang daftar 30 anak. Berarti dari 402 juta ini kita bagi ya jumlah murid 30. Jadi beban per siswa, beban per anak itu adalah 13 juta. 13,4 juta per tahun. Itu beban per anak setiap tahunnya. Kalau kemudian kita bagi ya per tahun ini menjadi bulan, artinya 1,1 juta per bulan. Artinya Anda setiap bulan membayar 1,1 juta untuk biaya operasional. Ya. Nah, tapi kita breakdown lagi. Yes, ini dalam rangka untuk meringankan orang tua. Kita buat nih, misalnya biaya operasional bulanannya SPP kita bikin 600.000 atau 650.000 atau 700.000. Kalau 600.000 berarti 600 dikali 12 ya. Ini kan 600.000 per bulan ya. 600.000 dikali 12 itu totalnya 7,2 juta. Nah, sementara tanggungan orang tua ya per tahun itu 13 juta.
Nah, berarti selisih dari 13 juta dikurangi 7,2 juta adalah 6,2 juta. 6,2 juta inilah yang dimaksud dengan biaya operasional tahunan. Kalau mungkin di sekolah-sekolah lain kayak misalnya disebut dengan uang pangkal atau yang semisalnya. Nah, tapi kita tidak menyebut itu. Kita menyebut ini pure biaya operasional, tapi tahunan. Biaya operasional tahunannya 6,2 ini yang bisa dicicil dalam tempo 3 sampai 6 bulan. Ya. Atau misalnya 650.000. Berarti biaya operasional tahunannya adalah 5,6 juta. Atau 700.000. Berarti biaya operasional bulanannya adalah 5.014.000. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Lalu bagaimana kalau jumlah muridnya? Jumlah murid misalnya, itu setiap level misalnya ada 11 anak. Ada 12 anak lah misalnya ya. Setiap level. Kita punya 3 level nih. Level KB, TKA, dan TKB. Misalnya 12 anak. Berarti kalau setiap level 12 anak, kalau 3 level berarti jumlah murid kita 36 anak. Nah, coba Anda perhatikan. Kalau 36, ya, berarti, nah, misalnya kita tentukan BOT-nya, BOB-nya, biaya operasional bulannya 600.000. Nah, berarti Anda BOT-nya yang tadi 6 jutaan itu menjadi 3,9 juta. Ya, artinya apa? Artinya dengan bertambah jumlah murid, maka tanggungan biaya Anda akan semakin ringan. Ya. Jadi biaya Anda akan semakin ringan. Ya. Nah, juga misalnya contoh jumlah murid kita misalnya ya, taruhlah ada 32 misalnya. Afwan. Aduh Afwan ya. Mana tadi ini? Loh. Afwan. Ya. Misalnya anggap aja ada 32. Nah, berarti ya kalau 32 anak misalnya 600.000 berarti tanggungan biaya operasional tahunan Anda adalah 5,3 juta. Ya, kemudian misalnya yang daftar anggap aja ada 38 anak totalnya. Maka jadi 3,39 juta. Ya. Nah, tapi kita batasi nih. Setiap level itu 14 anak, setiap level 14 anak ya. Nah, jadi insya Allah dengan semakin bertambah jumlah siswa, maka biaya tanggungan orang tua akan semakin ringan. Tapi di sisi lain, kita yayasan juga punya resiko. Yaitu apa? Misalnya target kita adalah 30 siswa. Artinya kalau 30 siswa ya, yang daftar misalnya tidak mencapai target nih. Yang daftar misalnya 25 siswa ya. Nah, seharusnya itu beban Anda kan juga naik dong. Ya, jadi tadinya 13 juta per tahun menjadi 16 juta, ya kan? Tadinya 1,1 juta per bulan menjadi 1,3 juta. Nah, tapi kita tetap mempergunakan yang rasio 30, adapun selebihnya ditanggung oleh yayasan. Misalnya yang daftar 25 anak. Berarti kita punya tanggungan ya selisih ya, itu tanggungan yang akan kita tanggung adalah sebesar 67 juta per tahun atau 5,5 juta per bulan apabila jumlah muridnya hanya 25. Artinya kita mensubsidi 223.000 per anak per bulan. Nah, itu yang ditanggung oleh yayasan. Nah, juga demikian kalau misalnya ya yang daftar hanya 20 siswa misalnya. Nah, ini juga berarti tanggungan kami di yayasan itu akan semakin besar. Nah, Anda perhatikan, berarti kita harus berusaha mencari dana sebesar 134 juta per tahun. Ya. Nah, ini adalah maksudnya perhitungan kita dari yayasan ya untuk menanggung resiko. Tapi kita optimis ya, insya Allah mudah-mudahan jumlah targetnya ini tercapai bahkan lebih dari 30 anak. Artinya yayasan hanya cukup menanggung yang memang merupakan kewajibannya ini saja. Adapun selebihnya ditanggung oleh orang tua dan Anda sifatnya urunan dengan sesama orang tua. Nah, ini adalah sedikit penjelasan ya berkenaan dengan dengan ini ya, dengan masalah akad pendidikan. Baik, mungkin berikutnya mungkin Bu Nada mungkin bisa tolong diputarkan penjelasan Bu Tari yang berkenaan dengan masalah itu. Akad bukan akad untuk penjelasan tentang tentang
metode ya, ataupun sekilas tentang masalah pendidikan ya. Cara metode yang digunakan oleh anak teladan. Baik, bagi para ayah bunda sekalian ya, ini sebenarnya kita sudah presentasi yang cukup detail, panjang itu kemarin ya, hari Senin. Dan ini sebenarnya banyak yang kita potong-potong, kita ringkas ya, dalam rangka supaya tidak menghabiskan banyak waktu. Jadi bagi teman-teman para ayah bunda nanti bisa menengok ke link ya, rekaman yang kita kirimkan di grup insya Allah. Ya. Ya. Baik Ustadz. Untuk presentasi nggak apa-apa, nanti saya bantu dari sini aja. Saya akan presentasi ulang tapi juga secara singkat, terutama untuk memutar video yang kemarin qadarullah belum bisa keluar suaranya. Izin untuk share screen ya Ustaz. Oh boleh, baik silakan. Ya, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, selamat sore ayah bunda. Selamat datang di Sekolah Anak Teladan dalam acara Open House Virtual. Ya, kali ini saya akan menjelaskan singkat mengenai kurikulum dan metode pembelajaran dalam Sekolah Anak Teladan. Nah, ini kemarin sebenarnya sudah ada pemutaran video, namun audionya tidak bisa keluar. Mungkin saya coba kembali. Nanti tolong feedbacknya ya Bu Nada, kira-kira suaranya sudah keluar atau belum? Baik Bu Tari. Apa sudah keluar suaranya Bu Nada? Bagaimana teman-teman menyelesaikan misinya ya Bu Nada? Sudah keluar Bu Tari. Ya Bu Citra. Nah teman-teman, ada 4 langkah cara untuk teman-teman menjalankan misi pecahkan kata sandi. Nah teman-teman dengarkan ya. Nanti Ibu akan memberikan petunjuk tentang kata sandi kita hari ini satu persatu. Teman-teman ambil benda yang sesuai dengan petunjuk yang nanti Ibu sebutkan. Nah, teman-teman mengambil bendanya dengan cara berlari zigzag melewati halang rintang. Berlari zigzag melewati halang rintang. Teman-teman kembali membawa bendanya dengan cara yang sama. Berlari zigzag juga melewati halang rintangnya. Wah, teman-teman apakah sudah siap untuk menjalankan misinya? Siap ya? Nah, akan memberikan petunjuk benda yang pertama. Silakan teman-teman berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Nah, semangat ya. Ini adalah petunjuk benda yang pertama. Silakan teman-teman mengambil satu buah benda yang berwarna jingga atau kuning. Silakan teman-teman. Ambil benda yang berwarna jingga atau kuning. Semangat. Semangat, semangat. Yang berwarna jingga atau kuning? Iya, Bunda. Ya, mengambilnya dengan berlari zigzag ya, teman-teman. Berlari zigzag gini, silang-silang. Oke. Ambil dulu kuning atau jingga sesuai. Ya Bang. Nah teman-teman boleh dikumpulkan terlebih dahulu ya benda-bendanya di depan layar monitor. Wah ya Masya Allah. Ini. Nah sudah selesai semuanya mengambil bendanya. Ya Umar. Nah sekarang petunjuk yang kedua. Teman-teman dengarkan lagi. Silakan teman-teman mengambil satu buah benda yang digunakan untuk melihat waktu. Silakan teman-teman. Melihat waktu. Melihat waktu. Ya. Silakan teman-teman mengambil satu buah benda yang dapat digunakan untuk melihat waktu. Nah, semangat Mas Kian. Wah, ya Mas Kian, alhamdulillah. Ya B, ya Dam. Ya Bang, wah semangat Umar. Ya, berlari zigzag. Semangat, semangat.
Madam seperti ini. Zigzag lah. Alhamdulillah. Ya Umar. Nah sekarang. Ya, ya begitulah sebenarnya tadi salah satu contoh kegiatan dalam kelas daring yang biasa dilakukan anak-anak ya Ayah Bunda. Saya sengaja menampilkan video ini terlebih dahulu gitu supaya Ayah Bunda sendiri ada gambaran kira-kira bagaimana kegiatan yang biasa kami lakukan pada saat kegiatan kelas daring gitu. Nah ini berangkat dari orang tua pahami ya mengenai pendidikan anak usia dini gitu ya. Pendidikan anak usia dini ini sering sekali dianggap remeh ya. Saya berikan tanda kutip remeh dalam arti banyak orang tua berpikir bahwa kegiatan yang dilakukan anak-anak itu biasanya terlihat kasat mata hanya tampak seperti bermain gitu ya. Bahkan tidak jarang orang tua masih mengeluhkan gitu. Kenapa ya anak-anak ini kok tidak diajarkan membaca atau menulis gitu. Nah, kekhawatiran ini mungkin terjadi karena banyak orang tua yang masih berpikir bahwa dengan mengajarkan menulis atau yang harus dikerjakan anak-anak gitu untuk berlatih menulis atau membaca. Atau juga orang tua jarang atau bahkan tidak pernah melihat gitu ya dalam kegiatan belajar kami ini melihat guru-guru mengajarkan anak-anak untuk menghafalkan huruf-huruf. Nah, terutama pada saat kelas daring, keterlibatan orang tua ini biasanya 100% ya dalam mendampingi anak di kelas gitu, jadi tahu gitu apa saja yang biasanya Bu Guru berikan. Nah, kekhawatiran ini sebenarnya wajar terjadi apabila orang tua belum memahami tahapan yang harus dilalui anak sebelum anak mencapai target akademik yang biasanya hanya terukur dari kemampuan kalistung. Nah, selain itu, kekhawatiran ini juga wajar terjadi apabila orang tua belum memahami esensi bermain itu sendiri. Padahal bermain itu penuh dengan muatan kegiatan yang dapat menstimulus seluruh area perkembangan anak. Nah, kekhawatiran juga bisa terjadi apabila orang tua belum sepakat seperti yang tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa esensi pendidikan anak usia dini ini adalah dengan menumbuhkan fitrah bukan menggegas. Namun kami percaya orang tua teladan memiliki visi dan misi yang selaras dan bermitra bersama sekolah dalam berikhtiar menjalankan pendidikan anak usia dini yang ternyata tidak remeh. Baik, qadarullah kita masih dalam kondisi pandemik ya, di mana pendidikan saat ini memang tidak bisa seideal pada saat pembelajaran offline gitu ya. Namun kita tetap berikhtiar untuk mengupayakan pendidikan yang optimal. Nah, kalau kondisi ideal pada saat pembelajaran offline itu belajar tatap muka, guru berinteraksi langsung dengan para siswa, guru juga lebih mudah membangun rutinitas siswa, guru juga bisa menyiapkan materi secara fisik. Namun saat ini orang tua dituntut untuk sangat terlibat gitu ya dalam proses persiapan, pelaksanaan maupun pada saat melakukan pengamatan gitu. Karena dalam menjalankan pendidikan anak usia dini ini yang kami lakukan adalah mengamati setiap tumbuh kembang anak gitu ya dalam melalui fase perkembangan sesuai dengan usianya. Untuk itu diperlukan sinergi antara sekolah dan orang tua. Kurikulum Tari, suaranya putus-putus, Bu. Suaranya putus-putus, Bu. Hilang nih suaranya. Bu Tari, suaranya kayaknya kena jaringannya kurang bagus kayaknya Bu ya.
Iya Ustadz Afwan, terputus Ustadz. Suara saya bisa terdengar nggak Ustadz? Kedengaran Bu. Iya. Iya. Afwan Ustadz, ini jaringan saya masih terkendala dan mungkin video. Oh ya. Baik ya, Bapak Ibu sekalian, ini Bu Gotari posisinya beliau saat ini sedang di jalan ya. Beliau tadi sempat ngabarin saya kalau posisi beliau di jalan dan juga jaringan kurang bagus ya. Baik ya. Mungkin untuk penjelasan berkenaan dengan masalah metode ataupun kurikulum dan yang semisalnya bagi para ayah bunda, mungkin bisa melihat di rekaman YouTube ya, yang kemarin ya. Itu linknya sudah kita sebar, udah kita bagikan di grup. Nanti insya Allah akan kita share lagi juga termasuk yang saat ini juga sama, juga kita rekam juga, dan juga nanti insya Allah akan kita share juga nanti di grup. Baik, mungkin karena sekarang sudah 16.50 menit ya, jadi kita mungkin langsung saja bertanya jawab karena banyak pertanyaan yang masuk nih. Ya. Ya, na'am Ustadz, syukran, jazakallah khairan. Bismillah, ayah bunda, kita mulai ya sesi tanya jawab kita hari ini di Open House Virtual Sekolah Anak Teladan hari kedua. Saya akan bacakan dari pertanyaan yang masuk via chat terlebih dahulu. Sudah ada 5 pertanyaan ya Ustadz, termasuk pertanyaan dari Bunda Vina Nugrahani yang kemarin juga sudah bertanya. Insya Allah beliau menyimak katanya. Jadi nanti setelah itu insya Allah saya akan beralih ke yang ingin bertanya melalui raise hand. Jika nanti pertanyaan yang hari ini qadarullah belum terjawab oleh Ustadz ataupun Bu Tari, insya Allah akan kami follow up lebih lanjut di grup WhatsApp kami yang sudah dibuat Open House virtual Sekolah Anak Teladan, ataupun nanti jika ya Bunda yang mungkin ketinggalan dari awal, mungkin bisa ikut kembali bergabung di Open House virtual Sekolah Anak Teladan yang insya Allah masih akan dilaksanakan di esok hari di jam yang sama, jam 16. Yang pertama mungkin saya bacakan dari Bunda Vina terlebih dahulu ya Ustadz, yang kemarin belum sempat terjawab. Silakan Bu, silakan ya. Ya. Bunda Vina Nugrahani, Bismillah, izin bertanya Ustadz. Tadi sepaham saya Ustadz menyebutkan bahwa hafalan hanya mencakup surat pendek saja. Bagaimana dengan anak yang cerdas secara linguistik sehingga punya kemampuan lebih dalam menghafal Al-Quran? Apakah ada kegiatan belajar dari sekolah anak teladan untuk menstimulasi anak tersebut supaya kemampuan menghafal Al-Qurannya dapat berkembang? Kemudian yang pertanyaan kedua, adakah kegiatan untuk membaca Al-Quran bagi murid sekolah anak teladan? Jazakallah khairan. Jazakillah khair ya. Ini adalah pertanyaan yang kemarin diajukan, namun karena waktunya belum cukup ya, sehingga ditanyakan pada kesempatan kita di sore hari ini ya. Dan ini juga adalah suatu pertanyaan yang penting ya, dan mungkin banyak ditanyakan oleh banyak orang tua. Baik, yang perlu saya sampaikan di sini ya, bahwasanya kita tahu nih, anak-anak itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan keunikan masing-masing, dengan keistimewaan masing-masing. Ya. Dan juga di antara keistimewaan masing-masing, Allah berikan kepada anak-anak kita itu ada yang Allah berikan dalam bentuk bakat, gift.
Ya, mawahib, muhibah. Ya. Nah, dikatakan gift, ya mawahib. Ya, itu artinya adalah memang pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada ya masing-masing individu atau entitas yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Itu bisa kita lihat ya, apabila anak Anda misalnya ya, Anda hanya misalnya membacakan Al-Qur'an sekali, dua kali, dia langsung hafal. Berarti dia punya kelebihan nih, dia punya bakat. Bakatnya dia adalah diantaranya adalah kemampuan menghafal yang luar biasa. Tapi di sisi lain ada juga anak-anak yang harus berulang-ulang kali ini, 5 kali, 10 kali Anda bacakan Al-Quran masih belum hafal-hafal ya. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada anak-anak kita, anak-anak manusia semuanya, itu kemampuan untuk bisa belajar. Karena Allah sudah berikan yang namanya instrumen adawat li ta'allum untuk bisa belajar, mencari ilmu, bisa meraih skill, bisa meraih keterampilan. Itu suatu hal yang dimiliki oleh setiap anak. Secara umum semua anak itu bisa memiliki kemampuan ini selama dilatih, selama dia belajar, selama dia stimulasi. Nah, oleh karena itu standar kita ketika melihat itu adalah melihat keumuman, ya. Kita melihat standar keumuman anak. Jadi tidak melihat ya anak itu tidak kita standarkan kemampuannya pada anak-anak yang memiliki bakat tadi, tidak. Ya. Adapun anak-anak yang memiliki bakat, maka ini memang tugas, khususnya tugas orang tuanya. Ya, ketika dia tahu anaknya berbakat, setelah dia gali, dia cari tahu, nah itu harus dia arahkan, dia kembangkan kepada arah-arah yang baik ataupun yang positif, ya. Nah, tapi secara asal pendidikan yang dilakukan di sekolah anak teladan adalah kita tetap ya menstimulasi anak itu sesuai dengan tumbuh kembangnya anak ya secara umum. Baik, izinkan saya share screen di sini ya. Nah, kalau Anda perhatikan ya, di sini ada 2 bangunan, ada 2 rumah. Ini rumah pertama, ini rumah yang kedua. Rumah kedua itu tampak lebih gede, lebih tinggi. Dan yang satunya itu rumahnya kecil, ya. Karena yang satu tingkat, yang satu nggak tingkat. Nah, menurut manusia, mata kita, mata manusia, itu yang hanya bisa dilihat itu adalah apa yang tampak, apa yang ada di atas. Yang di atas inilah yang hanya bisa dilihat oleh kita manusia. Nah, umumnya manusia itu menilai sesuatu dari yang zohir ini, yang tampak ini. Bahwasanya yang paling megah, yang paling bagus adalah rumah ini. Karena yang bawah pondasi ini tidak kelihatan. Padahal, ya bisa jadi rumah yang kecil ini, itu pondasinya begitu kuat, mendalam. Sehingga ketika misalnya ada badai, ada gempa, atau yang semisalnya, itu yang paling kuat menahan adalah ini, rumah ini. Sedangkan ini kena goyang sedikit hancur. Ini kita bicara dulu ya dari sisi perspektif ya, dari sisi tamsil ya. Kalau kita lihat dari bangunan ini, manusia cuma bisa ngelihat apa yang tampak. Juga sama, kita bisa lihat di sini ya. Ini kesuksesan menurut umumnya manusia. Ya, manusia itu melihat sukses itu dari apa yang mereka bisa lihat saja, yang tangible, yang bisa diukur, yang bisa dinilai, yang bisa ditakar, yang bisa ditimbang, umumnya dalam bentuk digit atau angka. Kuantitas banyak-banyakan. Itu yang dianggap manusia sukses. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini orang ini dia nganggap wah, ini dia akan panen suatu hal yang lebih baik. Karena apa? Karena ternyata yang tampak, yang tumbuh itu lebih gede, padahal umbinya kecil. Sementara ini ya umbinya gede, wortelnya, tapi mungkin memang daunnya kecil. Ini umumnya manusia seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana metode sahabat Nabi SAW ini, saya cuplikkan ya dari kitab itu Tadabbur Al-Quran. Wa atharuhu fi tazkiyatin nufus. Ya, artinya Tadabbur Al-Quran dan pengaruhnya di dalam pensucian jiwa. Di sini dinukilkan ya, qala Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, laqad ishna dahran tawilan ya. Sungguh kami telah hidup dalam waktu yang cukup panjang, cukup lama. Wa inna ahadana
yu'tal imanu qabla al-Qur'an. Sesungguhnya ada salah seorang dari kita itu dikaruniai dengan iman sebelum Al-Qur'an, ya. Fatanazzal as-suratu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian turunlah surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanata'allamu halalaha wa haramaha. Lalu kemudian kami pun mempelajari yang halal dan haramnya, wa amiroha wa zajiroha. Yang mana yang perintah dan mana yang larangan. Kemudian kata beliau, wa ma yanbaghi an yuwaqqifa indahu minha. Ya. Dan juga apa-apa yang sepatutnya seseorang itu ya bersikap atau dia berhenti darinya. Artinya ada hal-hal yang memang tidak diperintah dan dilarang. Artinya dia harus diam, harus abstain. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, wa laqad ra'aitu rijalan yu'ta ahaduhum al-Qur'an qabla al-iman. Sungguh aku telah melihat ada orang-orang yang diberikan kepada mereka ya Al-Qur'an dulu sebelum iman. Ya, fayaqra'u ma baina fatihatil kitab ila khatimatihi la yadri ma amiruhu wala zajiruh. Dia mampu membaca dari Al-Fatihah sampai dia mampu ya baca dari Fatihah sampai surat terakhir dari Al-Qur'an, tapi dia nggak tahu nih isinya, apa perintahnya, apa larangannya. Kemudian juga dia nggak ngerti wa ma yanbaghi an yaqifa indahu minhu. Dan dia nggak tahu nih hal-hal yang dia harus intinya itu bersikap diam darinya. Nah, ini asar ini menunjukkan ya bahwa ya dahulu para sahabat mereka ketika mempelajari Al-Qur'an, mereka mendalami iman dulu. Mereka mempelajari iman dulu sebelum mereka mempelajari Al-Qur'an. Baik. Kita lanjutkan lagi dulu ya. Nah, di sini juga ada sebuah riwayat dari Jundub bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun." Kami dahulu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami ketika itu masih kanak-kanak hazawirah. Yang dimaksud dengan hazawirah adalah usia anak-anak yang sudah mendekati balik 10 tahun ke atas. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allam al-Qur'an. Kami pun mempelajari masalah iman dulu sebelum kami belajar Al-Qur'an. Tsumma ta'allamna al-Qur'ana fazdatna bihi imana. Kemudian baru kami belajar Al-Qur'an, maka bertambahlah keimanan kami. Ya. Nah, Taib. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ya, di dalam Islam Qa. Beliau menerangkan ya. Beliau menerangkan bahwasanya wa amma kaifiyatu ta'allumil iman qabla al-Qur'an fal maqsudu bihi, ya adapun cara yang dimaksud dengan belajar iman dulu sebelum Al-Qur'an adalah apa? Adalah at-tarbiyatu ala usulil iman. Itu belajar tentang pokok-pokok keimanan terlebih dahulu. Wa ta'allum ma'anihi, dan mempelajari makna-maknanya. Ta'alluman ilmiyan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan apa? Dengan pembelajaran yang yang bersifat praktek gitu, ta'alluman amalian. Ya. Jadi pembelajaran yang bersifat amali, sesuatu yang mereka saksikan dari Nabi dan mereka praktekkan. Ya. Wa af'alihi, dan juga dari perbuatan-perbuatan Nabi SAW, ya. Wa talaqqiyan min sunnatihi, dan apa yang mereka talaqi, mereka ambil dari sunnah-sunnah Nabi SAW dan seterusnya. Ya. Dan juga intinya ya adalah mereka belajar tentang usulul iman. Kenapa demikian? Karena usul iman, pokok keimanan itulah pondasi. Jadi usia anak-anak pendidikan anak-anak usia dini, ya mohon maaf, anak-anak usia dini itu pendidikannya adalah pendidikan hati. Karena hati adalah pondasi. Dan inilah yang sebenarnya kita fokuskan. Kita nggak mengejar yang namanya hal-hal yang sifatnya tangible.
ya kita mengejar banyak-banyakan kuantitas. Kenapa? Karena umumnya manusia ngelihat ini sesuatu yang lebih kelihatan sehingga dijadikan standar. Pondasi itu seringkali tidak kelihatan, termasuk dalam hal calistung, baca, tulis, berhitung. Ya. Dan sesuatu yang tidak tampak inilah yang seringkali manusia cenderung mengabaikan. Mereka fokus kepada yang kelihatan-kelihatan doang gitu loh. Padahal, ya kalau kita perhatikan ya, misalnya kita ambil pelajaran dari sabda Nabi SAW tentang perintah sholat. Apa kata Nabi SAW? Muru auladakum bisolah wahum abna'us sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Nabi secara spesifik menyebutkan usia 7 tahun. Di antara pelajaran yang kita ambil adalah di bawah 7 tahun, anak belum diperintah untuk sholat. Tapi bukan artinya dibiarkan, tidak. Itu secara tersirat maknanya ini adalah fase persiapan, fase preparasi. Agar anak siap untuk sholat, agar anak siap untuk beribadah. Apa yang harus disiapkan? Iman. Di antaranya adalah mengajarkan mereka tentang usulul iman, ma'rifatullah, ya, ma'rifatul rasul, apa namanya? Ma'rifatul malaikah. Ya, kemudian juga ma'rifah al-kutub. Ya, kemudian tentang hari akhir dan juga tentang takdir. Itu hal-hal yang harus sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita semenjak usia dini mereka gitu loh. Ya. Nah, juga ingat ya jamaah sekalian dimuliakan Allah, itu di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Sakir, Syekh Albani dan juga Syekh Syuaib Al-Arnaut ya. Yaitu hadis dari Abdullah bin Amr ya. Qala Rasulullah SAW, aktsaru munafiki ummati qurra'uha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kebanyakan orang-orang munafik dari umatku adalah qurra'uha, pembaca Al-Qur'annya. Coba perhatikan. Karena apa? Karena membaca Al-Qur'an ya, dan juga termasuk menghafal Al-Qur'an itu sesuatu yang bisa kita saksikan, bisa kita dengar. Dan manusia itu cenderung mereka menilai itu dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Wah, bacaannya bagus, wah hafalannya banyak. Tapi ternyata nggak ngerti dia tentang maknanya, hakikatnya. Al-Quran itu tidak terwujudkan, tidak tercerminkan di dalam akidahnya, di dalam manhajnya, dan di dalam akhlaknya. Dan ini yang tidak kita inginkan. Betapa banyak anak-anak yang digegas, cepat-cepatan menghafal Al-Quranul Karim, di usia mudanya, di usia dininya, tapi setelah dia masuk ke usia-usia yang seharusnya dia sudah siap belajar, dia malah kendor. Dia malah nggak mau belajar, dia malah nggak mau menghafal, nggak mau murojaah, malah pengennya cuma main. Kenapa? Karena dia merasa waktunya yang masih muda itu dirampas oleh orang tuanya. Ya, bukan artinya jangan disalahpahami ya, bukan artinya kita tidak mengajarkan Al-Quran, bukan, malah kita mengajarkan Al-Quran, malah kita mengajarkan pondasi-pondasi Al-Quran. Ya, kita mengajarkan tentang ya Al-Quran itu dengan kita kaitkan dengan apa, dengan alam sekitar mereka, dengan alam semesta, dengan kisah-kisah. Dan juga kalau ditanya apakah di anak teladan itu juga ada hafalan buat anak-anak, ada enggak talqin buat mereka, buat anak-anak ya, sejumlah ayat yang mana ketika daring ini ya memang kita lakukan ya, itu dengan cara memang daring atau dengan cara kita kirimkan video-video yang berisi juga di situ ada bacaan. Nah, tapi yang kita harapkan di sini adalah perannya orang tua. Kenapa? Karena orang tua lah yang seharusnya lebih utama dan lebih pertama yang mendidik anak-anak ya, terutama dalam hal yang sifatnya ini tadi itu Al-Qur'an. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman itu apa? Assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, afaman assasa, siapa yang membangun ya, assasa bunyanahu, yaitu membangun pondasi bangunannya ala taqwa minallah, di atas takwa kepada Allah
dan juga di atas ridwanin, di atas keridhaan Allah, khairun lebih baik, ataukah au man assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama dia ke dalam jahannam, wal iyadzubillah. Ya, sementara wallahu la yahdil qauma adh-dhalimin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini di antara ibarat yang Allah berikan. Ingat, your child can be determined by digit. Anak Anda itu tidak ditentukan dengan digit, dengan rapot, dengan ranking, dengan nilai. Tidak. Ini adalah suatu hal yang sebenarnya metode yang sudah kuno sekali, yang seharusnya sudah kita tinggalkan saat ini. Ya, mungkin kita bisa hanya melihat sebagai salah satu indikator. Tapi nggak bisa anak kita ditentukan hanya dari digit angka atau pencapaian akademis. Kalau kita perhatikan, ini yang kemarin sempat disebut oleh Bu Tari kemarin, ya, pyramid of learning. Kalau pyramid of learning, kalau kita perhatikan, ya, ini berangkat dari hasil penelitian. Itu academic learning itu adalah yang paling puncak. Artinya orang tua sekarang itu pengen langsung melihat yang paling puncak. Kenapa? Karena ini yang paling kelihatan biasanya, dari jauh kelihatan. Tapi yang bawah ini yang seringkali dilupakan. Yaitu apa? Mulai dari sensorinya, sensori motoriknya, perseptual motor, kognisi, intelek, development, dan jadi ini yang seringkali dilupakan di awal. Dan ini adalah sesuatu yang ketika kita pelajari, ini adalah sesuatu yang berangkat dari hasil penelitian, riset. Sesuatu yang berangkat dari riset ilmiah dan dilakukan secara objektif, di dalamnya tidak diiringi atau dimasuki dengan ideologi-ideologi atau keyakinan-keyakinan, ya, dari misalnya yang meneliti orang kafir, kemudian dia berangkat dari ideologinya, artinya pure murni ini sains, dan itu ilmiah bisa dibuktikan, maka artinya ini sesuatu yang selaras dengan sunnah kauniyah Allah. Ayat kauniyah Allah. Ayat kauniyah Allah tidak akan bertentangan dengan ayat kauliyah Allah. Tidak akan bertentangan dengan Quran dan sunnah. Karena itu makanya konsep-konsep yang memang berangkat dari hasil penelitian dan itu bisa dibuktikan secara riset ilmiah, maka kita tidak menolaknya. Kita tidak antipati, kita tidak a priori tidak. Ya. Nah, malah kita gunakan sebab ini adalah selaras. Kenapa? Karena kita meyakini yang namanya pembangunan, termasuk pembangunan individu, pembangunan manusia itu harus dimulai dari dasar, dari pondasi, dari akidah, dari iman. Juga termasuk dalam ketika kita ingin membangun anak dari sisi, ya, kemampuan yang sudah Allah berikan, potensi-potensi yang sudah Allah berikan yang harus kita stimulasi pada mereka. Nah, jadi mudah-mudahan jawaban saya ini bisa menjawab, ya, baik bagi sang penanya ataupun bagi para orang tua yang mungkin masih bingung nih. Ya, sebab nggak sedikit nih, ada sebagian orang tua nanya, kenapa sih kok anak-anak kita kok hafalannya kok itu aja, kok nggak nambah-nambah? Kenapa kok anak teladan, kok nggak diajarin baca? Padahal dalam proses baca, menulis, berhitung itu ada tahapan-tahapannya. Ya, yang seharusnya kita harus bersabar melalui proses-prosesnya. Tapi kebanyakan kita cenderung untuk cepet-cepetan menggegas anak. Nah, oleh karena itu makanya di dalam penerimaan siswa baru dari anak teladan ini, kita memang di antara cara kita menyeleksi adalah interview orang tua. Kita ingin tahu nih bagaimana pola pikir orang tuanya, bagaimana mindset orang tuanya, bagaimana latar belakang orang tuanya. Kemudian kita lihat apakah orang tuanya ini orang yang misalnya kalau punya mindset yang masih menurut kita kurang pas, itu apakah masih open minded atau enggak. Nah, itu yang kita lihat sebenarnya dari orang tuanya. Kalau orang tuanya ya itu punya visi misi yang sama dengan kita ataupun bisa searah dengan kita, maka kita akan jadikan mereka sebagai mitra kita, partner. Tapi kalau kita sudah punya pijakan yang beda, ya, ada orang tua punya pijakan beda. Dia jadikan sekolah seperti tempat penitipan, atau dia jadikan sekolah itu sebagai bengkel akidah atau bengkel akhlak anaknya, atau dia jadikan sekolah itu seperti yang dia banyak menuntut, ya, maka ini artinya kita tidak bisa sejalan dengan orang tua seperti ini. Sehingga tentunya kalau nggak bisa sejalan dari hal yang merupakan prinsip, ya visi dan misi,
maka dari awal ya kita akan kesulitan kalau misalnya kita paksa. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, na'am Ustadz, syukron. Saya lanjutkan dengan pertanyaan yang paling awal masuk tadi sebelum dimulai dari Ummu Huzaifah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya terkait pembelajaran luring. Apakah anak diberikan bahan-bahan untuk pembelajaran atau orang tua harus menyiapkan sendiri? Bila diberikan, apakah beda-beda tema atau seperti apa ya? Anak saya usia 4 tahun. Jazakumullah khairan. Baik, ini pertanyaan yang jawab ya Bu Tari Iya, atau ya, silakan Bu. Ya, bismillah. Untuk kegiatan luring sendiri, kami memberikan media belajarnya ya Om. Untuk setiap kegiatan luring akan berbeda. Biasanya di awal untuk hari Senin gini ya, itu untuk khusus level kelompok bermain dan TKA, kegiatan luringnya diberikan video materi gitu. Video materi itu berisikan materi awal sebelum kelas daring. Lalu nanti hari Rabu itu akan diberikan materi berkisah gitu ya, materi berkisah, dan biasanya nanti akan diberikan juga ide kegiatan bermain yang sesuai dengan temanya. Pada saat hari Jumat, khusus level TKA dan TKB itu diberikan ide kegiatan role play. Nah, tujuannya itu untuk memunculkan pemahaman diniah anak ya melalui pijakan-pijakan yang sudah dirancang oleh Bu Guru, lalu nanti ada dialog antara orang tua dan anak, seperti itu. Seperti itu Bu Citra kurang lebihnya. Oke, na'am. Bu Tari, syukron, jazakillah khairan. Saya lanjutkan pertanyaan dari chat terlebih dahulu ya Bunda. Satu lagi, nanti insya Allah yang tadi sudah ada, yang sudah raise hand, tadi sudah ada Bunda Adisti, Ummu Ibrahim. Nanti silakan setelah pertanyaan yang ini, Bunda silakan open mic ya Bun. Pertanyaan yang via kolom chat dari Lutfi Rais. Assalamualaikum, apakah umur 2,5 tahun bisa? Apakah ada program trial? Mengingat belum tahu apakah anak bisa mengikuti kegiatan online atau tidak. Jazakallah. Ya, Bu Tari. Nah, silakan Bu, dijawab Bu. Ya, Afan Ustadz di sini agak terkendala sinyal. Boleh tolong Bu Citra bantu mengulangi sedikit saja Bu Citra, Afwan. Ya, tadi dari Bapak Lutfi Rais, Bu Tari, beliau bertanya, apakah umur 2,5 tahun bisa? Anak umur 2,5 tahun bisa, iya. Apakah ada program trial nanti? Mengingat belum tahu apakah anak bisa mengikuti kegiatan online atau tidak. Iya, baik. Untuk batas usia minimal gitu ya, untuk kelas kelompok bermain itu kami sarankan usia 3 tahun pada bulan Juli. Gitu ya, dengan pertimbangan beberapa hal, termasuk diantaranya bagaimana kemampuan anak dalam memahami suatu materi yang disampaikan oleh Bu Guru, rentang fokusnya, dan lain sebagainya. Kalau untuk di bawah usia itu, lebih banyak interaksi dengan orang tua saja di rumah gitu ya. Nanti setelah menginjak 3 tahun atau 3 tahun lebih, baru bisa diikutkan dalam program yang terstruktur gitu. Nah, untuk trial itu kami rencananya akan mengadakan ya, insya Allah jika Allah mudahkan akan membuat pop-up class gitu ya. Namun ini kami buka untuk umum gitu, dan ada kemungkinan berbayar ya, karena bukan trial sifatnya gitu. Pop-up class ini juga menggunakan metode yang hampir sama dengan program reguler, namun temanya hanya tematik gitu. Jadi ayah bunda jika ingin mencoba, insya Allah jika Allah mudahkan kami akan mengadakan pop-up class sebelum kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru diadakan. Jadi sekitar awal Juli nanti insya Allah kami umumkan di sosial media. Gitu Bu Citra. Baik, na'am Bu Tari. Alhamdulillah.
Tadi apa Bunda Disti tadi katanya terpencet. Alhamdulillah sudah jelas pertanyaan apa penjelasannya. Baik, sekarang saya lanjutkan dari kolom chat yang lain dari Umu Ahmad. Assalamualaikum, anak saya berusia 6 tahun per tanggal 28 Juni ini. Apakah masih bisa mengikuti program TKB di sekolah anak teladan? Iya, bisa, insya Allah, karena batas usia untuk TKB ini dengan usia 5 tahun sampai 6 tahun, 5 tahun per Juli ini, tahun 2021. Ya. Insya Allah silahkan jika berminat langsung mendaftarkan saja. Ya. Nah, Bu Tari, sekalian dari Ummu Hafiz, pertanyaannya kurang lebih hampir mirip. Beliau bertanya, Assalamualaikum, Ustadz, apakah ini hanya dibuka untuk usia 3-6 tahun saja? Kalau di bawah usia tersebut atau di atas usia tersebut bagaimana? Jazakallah khairan. Di atas usia berapa tadi Bu Citra? Tadi nggak di apa? Nggak 3 tahun tadi itu ya. Bagaimana salah, kalau di bawah usia 3 tahun atau di atas usia 6 tahun, Bu Tari? Oh iya, untuk saat ini sekolah anak teladan hanya membuka 3 level untuk kelompok bermain di usia 3-4 tahun, TKA 4-5 tahun, TKB di usia 5-6 tahun. Saat ini kami belum membuka program untuk level usia lainnya gitu. Jadi rentang usianya hanya 3-6 atau ya sekitar 6-7 tahun. Tapi di bawah 3 tahun belum ada program untuk itu. Seperti itu Bu Citra. Baik, Bu Tari. Baik, saya lanjutkan dari kolom chat. Tapi sepertinya qadarullah beliau sudah izin keluar, Ustadz. Mungkin pertanyaan boleh dijawab besok sepertinya Ustadz ya, karena beliau sudah izin undur diri lebih awal. Oh, yang ini ya, yang pertanyaan dari Bu Joan Kartini. Oh ya, baik. Jadi mungkin bisa disimpan aja besok. Baik Ustadz. Masih lanjut atau gimana Ustadz waktunya? Apakah masih ada? Ya, baik ya. Mohon maaf ya, ini sudah pukul 17.23 ya. Baik, ini coba saya lihat dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa saya jawab dengan singkat ya. Yang pertama, ini ada pertanyaan dari Ibu Anissa Hamida. Apakah sekolah anak teladan berencana akan membuat sekolah tingkat dasar atau setara SD? Ya, kalau keinginan ada, cuman dalam waktu dekat ini mohon maaf sepertinya masih belum ya, karena kita masih fokus dulu di pendidikan anak usia dini, dan ini pun juga sudah sangat mengeluarkan effort yang luar biasa ya. Nah, jadi dalam waktu dekat ini mohon maaf ya, sepertinya kita masih belum sanggup dan masih belum mampu untuk membuat sekolah tingkat dasar yang setara SD. Jadi mungkin kita hanya bisa memberikan masukan atau arahan ya, yang maksudnya bagi orang tua yang sekolah di anak teladan ya, mungkin kita hanya bisa memberikan arahan di SD mana yang kira-kira kita sarankan ya. Kemudian Pak Ustadz, apabila di tengah tahun belum bisa melanjutkan atau mengajukan berhenti karena satu dan lain hal, bagaimana untuk biaya bulan selanjutnya Pak Ustadz? Nah, ini memang akadnya seharusnya adalah akad tahunan ya, sama seperti misalnya begini, seperti kita misalnya kita mengontrak rumah selama setahun. Nah, jadi Anda berhak menggunakan rumah itu selama setahun. Meskipun Anda misalnya di bulan kedua, bulan ketiga, Anda meninggalkan rumah itu, Anda udah nggak pakai rumah tersebut, ya memang seharusnya rumah ini akadnya adalah akad setahun. Ini juga sama. Nah, cuman kita ya pelajaran dari yang lalu-lalu. Jadi sebenarnya begini, bagi orang tua, kita memang mengharapkan ya komitmen untuk bisa mengikuti ya at least setidaknya selama 1 tahun penuh. Kalau memang misalnya ada uzur ya, qadarullah wa masyafa'alah, maka ya kita nggak bisa paksa. Artinya ya kita juga nggak bisa menuntut kepada mereka, kepada orang tua ya harus membayarkan sesuatu yang anaknya tidak tidak mendapatkan ya, tidak menikmati gitu loh. Ya dari hasil pendidikan, dari proses pendidikan ya. Jadi dalam hal ini ya kita juga tidak bisa paksa ya. Nah, jadi
memang seharusnya akadnya adalah akad tahunan setahun ya. Tapi kalau memang misalnya ada hal-hal yang itu memang suatu hal yang ya termasuk halangan atau ada uzur yang syar'i, maka ya kita akan menyelesaikan dengan asas musyawarah gitu ya. Jadi artinya kita pun juga akan memberikan uzur gitu ya. Baik, nanti ini pertanyaan ada Ibu Aisyah Iyalda ya, ini sepertinya cukup panjang ya. Jadi beliau bertanya tentang bagaimana mekanisme dari guru untuk melihat perkembangan anak diisi dalam laporan ya. Karena pernah ikut yang kelas lepasan via Google Classroom, tapi sangat tidak nyaman untuk upload video termasuk Google Foto dan seterusnya. Nanti ini mungkin ya bisa di follow up ya penjelasannya ya. Karena ini sepertinya butuh penjelasan ini dan juga ini ya ini mungkin ini ya dari sebagian orang tua yang pernah ikut kelas ya kelas lepasan kita mungkin memang mengalami kendala ya dalam rangka untuk mengirimkan foto-foto atau video-video aktivitas anaknya ya. Baik Ustadz, insya Allah sudah direkap pertanyaan yang belum terjawab hari ini. Baik. Untuk sesi tanya jawab, apakah sudah diakhiri sampai sini Ustadz? Ya baik, ini sepertinya ya hampir semua pertanyaan alhamdulillah ya itu sudah dijawab dan insya Allah kita lanjutkan lagi aja besok di hari terakhir insya Allah. Baik Ustadz. Ya, alhamdulillah untuk sesi tanya jawab kita sebagian besar sudah dijawab oleh Ustadz dan Ibu Tari. Bagi pertanyaan ada 2 pertanyaan yang memang cukup panjang untuk dijawabnya mungkin ya lebih detail lagi insya Allah akan kami berikan di open house virtual Sekolah Anak Teladan esok hari insya Allah. Saya kembalikan kepada Ibu Nadia. Tafadhol Bu Nada.